Alright guys, hari ini kita akan mempresentasikan tentang suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan tampilannya bagi Indonesia. Nah, tim kita bernama Hantim yang terdiri dari saya Nabil Salihan Flihun, yang kedua ada Mufti Labib Azharuddin, yang ketiga Rehan Hanun. Nah, secara dampak politik itu dampak tarif 32% Amerika Serikat terhadap stabilitas politik Indonesia. Contohnya, resiko protes sosial akibat PHK massal di sektor tekstil 3-98 juta pekerja. Langkah diplomasi koalisi dengan Prancis atau Uni Eropa dengan acuan melawan desertifikasi mitra non-tradisional seperti India dan Timur Tengah. Kemudian sektor ekonomi, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian di Indonesia. Prediksi kontraksi GDP sebesar 0,5 sampai 1%. Lalu penurunan ekspor 20 sampai 30% dan inflasi 1 sampai 2%. Kemudian strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan jadi negara maju yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan. Kedua, industrialisasi dan hilirisasi terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor. Kemudian yang ketiga, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, transformasi digital. Kemudian di sektor sosial, analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan tarif dapat menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang impor dan potensi inflasi, terutama pada kebutuhan pokok. Sektor padat karya yang terdampak dapat meningkatkan risiko pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, terancam. Lalu, program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut, yaitu yang pertama pembentukan dana darurat sebagai jaring pengaman sosial untuk menghadapi guncangan ekonomi. Kedua, perluasan program bantuan sosial tunai dan subsidi pangan bagi masyarakat rentan. Ketiga, percepatan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, diverifikasi pasar ekspor dan pengembangan sektor ekonomi lain untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Lalu di sektor teknologi, kebijakan tarif dapat menekan sektor teknologi dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sehingga memicu perlunya inovasi dan pengembangan teknologi lokal agar industri tetap kompetitif. Kemudian, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global yaitu yang pertama penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk mendorong penggunaan produk dan teknologi lokal. Yang kedua, subsidi dan dukungan pendirian pusat penelitian dan inovasi. Yang ketiga, pengembangan ekosistem inovasi termasuk fasilitas atas pemodalan dan pelatihan bagi startup teknologi. Oke, selanjutnya lingkungan. Aliran modal asing ke Indonesia juga dipengaruhi oleh diferensial suku bunga dengan AS. Suku bunga AS yang tinggi dapat mengurangi investasi asing di sektor energi terbarukan Indonesia, menghambat transisi energi yang sedang diupayakan pemerintah. Investasi dalam infrastruktur hijau seperti pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin memerlukan modal jangka panjang yang sensitif terhadap suku bunga global. Ketika suku bunga AS naik, biaya modal untuk proyek-proyek ini meningkat berpotensi melambatkan transisi energi. Selanjutnya, hukum. Analisis pelanggaran GATT atau WTO oleh AS plus non-tarif barriers strategi 8%, gugatan melalui DSB WTO plus revisi UU perdagangan. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Poin pertama, diversifikasi pasar dan produk. Yang kedua, perkuat investasi dan relokasi industri. Yang ketiga, stabilitas makroekonomi dan koordinasi keuangan. Yang keempat, pendekatan kolektif dan koalisi global. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.